Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syafa Safinatul Hayah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya berasal dari kampus IAI Bafa, Institut Agama Islam Bani Fatah, Jombang. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Ilmu Stylistika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj dalam pandangan surat Al-Kahfi. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir dan tafsir Arabnya menggunakan Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, di sini menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Adapun keterangan dalam kitab sebagai berikut. Qalu lidil qarnain, kedua Dzil Qarnain biwasatihi tarjumanin kelawan jerone bahasan miman saking wong huwa man utawi man iku yujawizu nglewati qaum wa yafhamu lan faham kullafihim ing sakabehane qaum au bi ghairi tarjamanin kelawan tanpa tarjam bahasa ala anfihim saking Dzil Qarnain saking faham Dzil Qarnain kullamihim ing sakabehane kaum wa fihim mohomati kulamihi ing sakabehane kaum iyahum ing iya ikuman utawi wong jumlah ma'atahu ing ta'at ma'hu ing ma sinten Allah ing Allah Ta'ala minal asbabi saking pira-pira sebab ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ya dzal qarnain hi dzul qarnain inna ya'juj satuhune ya'juj wa ma'juj lan ma'juj iku mufsiduna mongko gawe rusak fil ardi saking ing dalem bumi. Ai fi ardina ya ing tegese ing dalem bumi ya kuluna mangan kula syai'in ing sakabehane apa ahdiru ijo wa yahmiluna lan nggawa yakulun kula syai'in ing sakabehane suwiji-wiji iku ya isu garing wa yaqtuluna lan mateni yakulun auladana ing pira-pira anak iku anake yakulun wa sumia lan den ngerteni Ya'juj wa Ma'juj Ya'juj lan Ma'juj likasiratihim kedue akeh-akehne yakulun warwiya Hudzaifah lan diriwayataken saking Hudzaifah hadasana ing hadis marfu'an kang marfu' ay Ya'juj sak temene Ya'juj umatan ing umat wa Ma'juj lan Ma'juj umatan lan weneh. Fakulu umatin utawi saben-saben umat iku arba'atu alafin 4,000 la yamutu ora mati apa al-wahidu wong siji minhum saking Ya'juj Ma'juj hatta yang zuru sehingga ningali alafun ing 1000 siji zakaron ing saking lanang min sulbihi saking balung kulihim kekari utawi qadaha malu teman-teman gawa panganan asalaha ing gaman wahum utawi yakulun iku min waladi adami saking anak Adam yasiru lumaku Adam ila khorobi merusak
lidunya maring dunya wahum utawiman iku salah satu asnafin pira-pira werna sunufin kus kang sak salasah minhum saking salasah amsala syajarating saking umpanane wit sonabarotihi tengah-tengah wit lahum utawi salasah wala hitidin saking wis wasunufin lan kang sak werna minhum saking salasa iku yaftari untuk ngelembake hadahum ing biroto wilihi ahada adzabihi ing siji ahad wa yaltakhlifu kumulan ahad bil ukhra kang liya la yamrina weneh yaf'alu luweh gajah bifaili lan gajah wala wahishi lan satu lisan wala khobari wala khinziri lan babi ala akuluhu lan akeh mangan wamin mati lan saking mati man minhum saking fil kuluhu moko sekabehane ing muqtadari ing sekabehane tawalihi biro tawilihi maqtiruhu pengarane bisyami kelawan syam wasaqihim burine ya khurusani biwat watolan asami yashribuna lan ngombe anhara ing bengawan al musyriku tanah waya jadul segara cilik tentak bihairati barota segara cilike tanah fahal naj'alu laka kharja mongko dadekake tuan kharaja ing upah wa fi qiraati Hamzah wal Kasai bi fathil ra'i lan diwaca dari Hamzah wal Kasai bi fathil ra'i ma'amat muddatihi dadekake mutta wal baqi wan wacane baqi bisukuni lan kelawan sukun faqilal khuruju mongko metu ma ing perkara kana ana apa ma ala kulli ra'si saking mudal wal kharaju lan lafat kharaju iku ma barang kana ana apa ma alal balati saking negara wa qilal kharaju lan metu apa utawi ma iku kana ana apa ma bin nabiri gawe kebagusan wal kharaji lan lafat iku ma yalzamu kang tetep adamu nekani hu ing ma ala anta ja'ala la bainana wa bainahum ing ngatasé tuan bainana ing dalem antarane kita wa bainam ing dalem antarane Ya'juj wa Ma'juj ay Ya'juj tegese Ya'juj wa Ma'juj lan Ma'juj satta ing aling-aling aw hajizan eling baina hadainil jibalaini ing dalem karo gunung loro fala yasiluna mongko tumeka salasa ilaina maring kita. Dalam kitab ini dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Kahfi yang di sini menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj bagaimana makhluk yang akan merusak bumi di akhir zaman. Dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya Ya'juj Ma'juj merupakan dua kabilah dari keturunan Yafet putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu ayah bernama Tuk. Awalnya mereka tinggal di bagian selatan benua Asia. Negara mereka terbentang dari Tibet dan Cina hingga Samudra Arktik dan di kawasan barat berujung di negeri Turkistan. Disebutkan juga Ya'juj Ma'juj merupakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan merampas, berbuat zalim, membuang dan merusak ketika mereka keluar menuju kami. Menurut satu pendapat, mereka keluar di musim semi. Mereka tidak membiarkan tanaman hijau kecuali memakannya dan tidak pula membiarkan tanaman kering kecuali membawanya. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka juga memakan manusia. Adapun
dalam lafadz sadda, yaitu yang bermakna dinding penghalang, sehingga mereka tidak dapat sampai kepada kami. Jadi di situ ketika ada Ya'juj Ma'juj, orang-orang mukmin akan berada di dalam, akan dibatasi dengan dinding yang di situ akan, sehingga para Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa mendekati orang mukmin. Makani fihi rabbi khair, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku terhadapnya berupa harta dan lainnya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Atta dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksudkan dengan khurjan ialah imbalan yang besar. Mereka bermaksud akan menghimpun dana di antara sesama mereka dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan kepada Zulkarnain sebagai imbalan jasanya. Maka Zulkarnain menjawab dengan nada yang terhormat menunjukkan pendalaman agamanya yang sempurna, soleh bagi menghendaki, yaitu kerajaan dan kekuasaan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku lebih baik bagiku daripada harta yang kalian himpunkan. Benarnya sama dengan perkataan Sulaiman. Di sini juga dijelaskan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafis, kakek moyangnya bangsa Turki. Mereka disebutkan bahwa sesungguhnya sebutan nama Turki bagi mereka karena mereka ditinggalkan di belakang bendungan tersebut, yakni dikucilkan dari dunia, dikucilkan dari dunia ramai, sebab pada kenyataannya Ya'juj dan Ma'juj masih serumpun dengan bangsa Turki. Hanya saja Ya'juj dan Ma'juj berwatak aksara murka, suka merusak dan mempunyai keberanian yang luar biasa. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah asar yang cukup panjang lagi aneh isinya. Di dalamnya disebutkan tentang perjalanan Zulkarnain dan pembangunan bendungan yang dilakukannya serta semua kejadian yang dialaminya. Di dalamnya tergantung banyak hal yang aneh, tidak rasional, menyangkut bentuk, sifat, tinggi, dan pendek kaum-kaum yang dijumpai serta telinga mereka. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan dari ayahnya sehubungan dengan hal-hal ini hadis-hadis gharib tidak sahih sanadnya. Adapun balaghah dari ayat ini adalah Qulna ya dzal qarnaini. Qulna, kami ilhamkan, di situ maksudnya kami ilhamkan kepada mereka antara memberi untuk menghadap mereka atau mengajak mereka kepada keimanan. Adapun macam-macam qiraatnya, Yafqahuna dari Hamzah, Imam Al-Kisai dan Khalaf membacanya yafqihuna. Ya'juj wa Ma'juj dibaca di sini terdapat ada dua pendapat. Yang pertama, Ya'juj wa Ma'juj ini adalah bacaan Asim. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah bacaan para imam yang lain. Khurjan, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan Khalaf membacanya khoroja. Sadda, Imam Nafi' dan Ibnu Amir membacanya sadda. Makani, Ibnu Katsir membaca makkanani. As-Sodafaini, Ibnu Katsir, Abu Amir dan Ibnu Amir membacanya As-Sodafaini. Famastata'u, Imam Hamzah membacanya famastata'u. Dakka, ini adalah bacaan Asim, Hamzah, Al-Kisai.
Dalam ilmu i'rabnya juga dijelaskan bahwasanya Afrik alaihi fatra, lafal fatra mansub oleh kata afrik. Menurut para ulama Basrah bukan oleh kata atuni, karena kata afrak lebih dekat dibanding kata atuni, sehingga menjadikan kata afrak sebagai kata yang membuatnya mansub adalah lebih utama karena posisi yang dekat mempunyai pengaruh lebih dalam berlakunya suatu kata, sedangkan para ulama kufah berpendapat bahwa yang menjadi amil adalah kata perintah. Famastata'u ayyadharu mempunyai makna istata'u, mampu. Qala hadza rahmatu mir rabbi, di sini digunakan hadza yang bukan hadhi karena huruf tak taknis dalam ar-rahmah tidaklah hakiki, dan taknis yang tidak hakiki boleh disebut secara maskulin. Dan karena ar-rahmah juga mempunyai makna al-ghufran, ampunan, sehingga huruf isyarah yang digunakan adalah untuk maskulin karena melihat makna ar-rahmah tadi. Penyebutan suatu kata dalam bentuk maskulin berdasarkan makna banyak terjadi dalam bahasa Arab. Terus makan lahu fil maf'ul bih, objek dalam kalimat ini dihilangkan. Wahadaha tughrabu fi ainin hamiah, kata kerja nughrabu merupakan jumlah fi'liyah sekaligus menjadi hal untuk kata ganti hak pada wahadaha. Qul huwallahu ahad, yang qul huwallahu ahad Allahus somad, sehingga kata jazau dibaca nasab tanpa tanwin. Di sini juga saya akan menyebutkan bacaan fa'at ba'asababa. Fa'at ba'asababa, Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Ibnu Nabir membacanya fa'at ba'asababa. Hami'ah dibaca di ada dua pendapat. Yang pertama, hami'ah ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Katsir, Ibu Abu Amr dan Hafiz, dan dua hami'ah ini adalah bacaan imam yang lain. Dalam ayat ini tuh menjelaskan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan salah satu merupakan mereka merupakan salah satu dari keturunan Nabi Adam yang dari garis keturunan Nabi Nuh, yaitu Yafet putra Nabi Nuh. Karena pada suatu itu ada beberapa putra Nabi Nuh yang selamat dari kapal, sehingga mereka melahirkan beberapa keturunan-keturunan, dan salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sendiri akan muncul nanti ketika pada akhir zaman. Dia akan merusak semua tatanan bumi ini, dan dia akan benar-benar membunuh semua orang-orang yang ada di bumi ini. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang yang selalu membuat zolim, selalu merampas, selalu membunuh dan merusak ketika mereka keluar menuju kami. Sehingga pada suatu hari nanti akan ada datangnya seorang penyelamat, Imam Mahdi, yang akan membuat dinding besar untuk melindungi para orang mukmin. Bahkan ada yang bilang bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu akan muncul ketika nanti setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dalam lafaz-lafaz ini juga seperti lafaz seperti lafaz qala, berkata Dzulqarnain yang memilih untuk berdakwah.
Inna Ya'juj wa Ma'juj. Nama Ya'juj dan Ma'juj adalah nama non-Arab bagi dua kabilah. Kedua nama ini Manmu' Minas Syaraf. Keduanya adalah dua kabilah dari keturunan Yafet putra Nabi Nuh. Seperti saya jelaskan tadi, karena mereka berada di bagian Cina. Mufsiduna fil ard, ya, kata dari mufsiduna fil ard ini adalah yang bermakna bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni di bumi kami dengan, ya seperti saya jelaskan tadi, dengan merampas, berbuat zalim dan membunuh serta merusak ketika mereka keluar menuju kami. Menurut satu pendapat, mereka akan datang pada suatu musim semi. Mereka tidak membiarkan tanaman hijau, sehingga ketika ada tanaman hijau mereka akan membawanya atau enggak gitu memakannya. Dan mereka ketika ada tanaman kering mereka akan membawanya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka memakan manusia. Di sini berarti kan setiap ada manusia mereka akan memakannya, mereka akan membunuh, sehingga dunia ini, bumi ini akan rusak dengan kehadiran mereka. Fahal naj'ala laka kharja, maka dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran untukmu, yaitu imbalan berupa harta yang diambil dari harta kami. Lafaz kharja ini juga dibaca khoroja, dan khoroj adalah sesuatu yang wajib dibayarkan. Sadda di sini bermakna dari dinding penghalang. Ya, seperti saya jelaskan tadi, dinding penghalang tersebut adalah suatu dinding yang menjadi pelindung buat kaum mukmin. Ma makanni fi rabbi khair, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya berupa harta dan lainnya. Khair adalah lebih baik dibanding imbalan yang akan kalian berikan kepadaku. Aku tidak memerlukannya dan akan kubuat bendungan ini untuk kalian sebagai bantuan sukarela. Jadi Dzulqarnain akan membuat bendungan yang akan menjadikan mereka itu penyelamat. Fa'inuni biquwwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat yang aku minta dari kalian. Radma, dinding yang kukuh, dia lebih besar dan lebih kuat daripada bendungan. Jadi akan ada yang membuat bendungan dan akan ada yang membuat tembok besar. Zubarul hadid, seperti potongan-potongan besi. Kata zubaro adalah bentuk plural dari kata zubaroh, seperti urqoh, maknanya adalah potongan besar yang digunakan untuk membangun dan di sela-selanya diletakkan kayu dan arang. Hatta idza sawa bainas syadafaini, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, kata as-syadafaini bentuk tugalnya adalah sodafa, maknanya sisi, bukit. Qala, berkatalah Dzulqarnain kepada para pekerja, Fahu, tiuplah api itu dengan peniup api pada potongan-potongan besi yang diletakkan di antara kedua puncak gunung itu. Mereka pun lalu meniupnya hatta idza ja'alahu, sehingga apabila besi itu sudah menjadi naron, merah seperti api dalam nyala dan baranya. Qala atuni ufrik alaihi qitara, menuangkan tembaga yang meleleh pada besi yang dipanaskan. Lalu keduanya saling menempel dan menambal rongga-rongga besi sehingga menjadi bukit yang kukuh dan menyatu. Famastata'u, maka mereka tidak bisa, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, ayyadharu, mereka tidak dapat mendakinya karena bendungan itu tinggi dan licin, sehingga karena sudah dipanaskan dengan api, sudah dikasih besi, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melewatinya karena dengan dinding itu, karena dinding itu bersih. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak bisa pula melubanginya karena keras dan tebal dindingnya. Qala, ini dikatakan oleh Dzulqarnain, bendungan ini maksudnya pembangunan dan penyelesaiannya rahmamain yurid, adalah buah dari rahmat atau nikmat Allah, yaitu janji. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, yaitu janjinya tentang waktu terjadinya kiamat atau waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari balik bendungan, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur luluh. Artinya dakka mudakka mabsuton, hancur, lebur dan luluh, rata dengan bumi. Di sini disebutkan kata dakka dalam bentuk masdar dan yang diinginkan adalah isim maf'ul.
menjadikannya hancur dengan dihancurkan oleh mereka sendiri atau pihak lain. Wa kana wa'da rabbahu haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar, yaitu janji tentang keluarnya mereka dan janji lainnya pasti terjadi. Fatarokna ba'dahum, kami biarkan mereka, kata ganti mereka di sini kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj. Yu'minuna ya fi ba'd, kami jadikan sebagian dari Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar dari balik bendungan bercampur baur satu sama lain karena banyaknya jumlah mereka, dan mereka pun memadati berbagai negeri. Wangfihu fisur, kemudian ditutup lagi sangkakala tanda terjadinya kiamat atau kebangkitan. Jam'a, kami kumpulkan seluruh manusia di satu tempat pada hari kiamat untuk perhitungan dan pembalasan. Dalam ini qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Para penduduk bendungan yang terletak di antara dua gunung itu berkata, setelah Zulkarnain dapat memahami apa yang mereka katakan berkat kemudahan dari Allah atau melalui bantuan penerjemah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj keduanya adalah kabilah melakukan kerusakan di tempat kami dengan membunuh, merusak, berbuat zalim, sangat kejam, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kamu setuju jika kami beri bayaran atau upah dari harta kami agar membuat dinding penghalang yang kukuh dan kuat yang menghalangi mereka agar tidak dapat mendatangi kami? Al-Maraghi berpendapat, dan pendapatnya ini tidak benar, bahwa Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Keduanya berasal dari satu ayah yang bernama Turk. Dahulu mereka tinggal di kawasan utara Asia. Negeri mereka terbentang antara Tibet dan Cina hingga Samudra Arktik dan di arah barat hingga Pakistan. Salah satu dari mereka adalah Timogen yang menjuluki dirinya dengan julukan Genghis Khan atau Raja Dunia. Dia muncul di awal-awal abad 7 Hijriah di Asia Tengah. Dia berhasil mendudukan Cina Utara. Dengan kebengisannya, dia berhasil mendudukan Kutubuddin bin Armelan dari Saljuk, Raja Khawarizmi. Genghis Khan digantikan oleh anaknya Aktai, lalu keponakannya Patu menggempur negeri-negeri. Dia menghancurkan Polania dan Australia. Dia kemudian digantikan oleh Jaluk yang memerangi Romawi. Kemudian digantikan oleh keponakannya Mencu, lalu saudaranya Kailai menguasai Cina. Saudaranya lagi yaitu Hulagu menguasai wilayah-wilayah Islam dan meruntuhkan Baghdad, pusat khilafah Abbasiyah di masa Al-Musta'sim Billah pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Adapun bendungan yang dibangun oleh Zulkarnain dan disaksikan oleh sebagian sejarawan di awal abad ke-15 Masehi terletak setelah Jihun di daerah Balkh dan namanya adalah Pintu Besi dekat Pirmid. Tempat tersebut telah dilalui oleh Timurleng. Ia pernah didatangi oleh Syahruh bersama ilmuwan dan Jerman Spielberger, dan disebutkan oleh sejarawan Spanyol Clavijo dalam perjalanannya pada tahun 1403 ketika menjadi utusan dari Raja Castilla di Andalusia kepada Timurlang. Dia mengatakan bahwa bendungan Babul al-Hadid terletak di jalan yang mempertemukan antara Samarkand dan India. Lama makanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku dan kuasaan kerajaan, kekuasaan serta harta yang melimpah yang dia berikan kepadaku adalah lebih baik daripada imbalan dari kalian dan daripada apa kalian kumpulkan ini, sebagaimana kata Nabi Sulaiman. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.
Terus atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina syatafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu narun qala atuni ufriq alaihi qitara famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Berilah aku potongan-potongan besi. Setelah orang-orang menghancurkan potongan-potongan besi, Dzulqarnain mulai menggunakan untuk membangun di antara dua gunung. Dia meletakkan sebagai potongan besi di atas potongan besi lainnya dari bawah sampai ketika bangunan itu setinggi puncak kedua gunung dan menutupi jarak antara keduanya. Dia berkata kepada para pekerja yang membantunya, tiuplah potongan besi ini dengan alat peniup api hingga semuanya menyala. Kemudian tuangkan tembaga yang meleleh pada besi yang telah dipanaskan tersebut, maka semuanya akan menyatu dan menjadi bukit yang kukuh dan lubang-lubang di antara besi-besi itu pun akan tertutup. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaki bendungan tersebut karena tinggi dan licin, dan mereka juga tidak dapat melubangi karena kuat dan kerasnya bendungan tersebut. Allah membuat bangsa-bangsa yang berada di sekitar bendungan tersebut aman kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Itu pun penjelasan dari saya tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam pandangan surat Al-Kahfi. Kesimpulannya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kabilah dari keturunan Yafet putra Nabi Nuh. Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu ayah bernama Tuk. Awalnya mereka tinggal di bagian selatan benua Asia. Disebutkan juga Ya'juj merupakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan merampas, berbuat zalim, membuang, dan merusak ketika mereka keluar menuju kami. Sehingga ada suatu ketika akan ada Dzulqarnain yang akan membuat dinding besar yang terbuat dari besi panas, yang sehingga dia tidak bisa masuk dan ke dalam dinding tersebut. Sudah demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah ataupun khilaf, mohon dimaafkan.